Adalah EJOS. EJOS itu Ijazah Ophthalmology Workshop and Symposium. Ini acara yang diselenggarakan oleh Perdami Cabang Jawa Timur, Persatuan Dokter Mata Cabang Jawa Timur. Nah, acara ini acara tahunan dan acara ini adalah yang pertama setelah pandemi. Jadi ini acaranya dokter umum sama dokter spesialis anggota Perdami Jawa Timur. Nah, pada tema kali ini kita mengangkat masalah trauma. Trauma itu kecelakaan mata. Kita akan membahas tentang pengenalan dini kecelakaan mata dan penata laksanaannya, baik penata laksanaan pada fase akut maupun fase yang kronis yang sudah lama. Dan juga tadi kita acaranya dua macam, yang pertama adalah simposium, yang kedua adalah workshop dan wet lab. Workshop itu mereka berlatih untuk melakukan USG dengan benar, terus kemudian menjahit, terus kemudian kalau memang misalkan ada komplikasi, kita ada beberapa operasi yang bisa kita kerjakan. Gitu. Untuk para pesertanya sendiri seperti? Pesertanya berapa dokter Iniar? 350 ya, 350 peserta, tapi digabung sama panitia hampir 500 totalnya. Dari dokter semua atau gimana? Ya, dokter semua. Itu dari Jawa Timur apa ada yang dari luar Jawa Timur? Ada yang dari luar Jawa Timur, tapi sebagian besar pesertanya dari Jawa Timur gitu. Dan alumni dari sini, dari UNER gitu acaranya. Untuk ini dokter, untuk isu mungkin lagi untuk khusus ke depan ini ada teknologi sendiri? Kalau berhubungan dengan trauma, nah saat ini kalau trauma itu kita yang pertama adalah pengenalan diagnosis. Kadang-kadang pasien atau masyarakat itu menunda. Misalkan dia kecelakaan, kena trauma, kena benda asing, kemudian atau luka, itu menunda ketika dia datang ke dokter mata, maka dia komplikasi sudah, sehingga penataannya lebih berat dan kemungkinan hasilnya nggak terlalu bagus. Begitu. Untuk penyakit mata yang pada umumnya di masyarakat mungkin ada pesan-pesan atau yang sendiri, dokter? Kalau berhubungan dengan seminar sekarang atau secara umum? Secara umum? Yeah. Oh ya, kalau secara umum maka penyebab kebutaan itu yang paling banyak itu katarak sama glaukoma. Ya, katarak sama glaukoma. Jadi katarak itu salah satunya disebabkan oleh karena umur. Ya, dan itu sekarang sudah bisa ditangani dengan teknologi yang terkini. Terus kemudian yang kedua glaukoma. Glaukoma itu yang penting adalah deteksi dini dan terus kemudian harus mendapatkan pengobatan secara rutin, karena tujuan pengobatannya bukan untuk mengembalikan penglihatan, tapi untuk mencegah keparahan penyakitnya. Dan yang sekarang sedang tren itu gangguan refraksi, gangguan kacamata, mulai dari anak-anak sampai dewasa muda, eksekutif sampai orang dewasa. Sekarang isu yang sekarang dibahas banyak adalah tentang gangguan penglihatan karena refraksi, minus, silinder, astigma dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau teknologinya ya mulai dari kacamata, kemudian laser, terus kemudian lensa kontak atau operasi pembedahan, itu yang bisa dilakukan. Kalau yang berhubungan dengan keadaan sekarang, trauma itu juga bisa menimbulkan katarak, dan katarak itu bisa ditangani dengan baik. Gitu. Hari ini pameran kalau dilihat itu ada sekitar 30 lebih ya dokter Iniar ya. Stand 30 lebih itu mitra-mitra kita yang selama ini support kita, baik dari obat-obatan, kemudian alat untuk melakukan diagnosis atau alat operasi. Dan itu sekarang mereka datang ke sini memperkenalkan teknologi terbaru, alat-alat yang canggih saat ini. Begitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk mungkin mulai dari makanan, vitamin atau apa yang harus konsumsi untuk menjaga mata? Kalau makanan sesuai ya, karena kalau sekarang isu makanan bukan menjadi isu yang utama untuk penglihatan mata, tapi sekarang kalau isu gangguan penglihatan sekarang karena gangguan refraksi sekarang. Jadi gangguan refraksi itu gangguan kacamata, yang harus dilakukan adalah merubah lifestyle gaya hidup. Kalau sekarang lihat anak-anak dari kecil sudah main gadget. Ya, nah dengan gadget itu boleh, tapi harus dengan dibatasi waktunya, dibatasi penggunaannya, juga kontennya harus dibatasi, dan juga umur mulai anak menggunakan gadget itu harus diwaspadai, nggak boleh terlalu awal atau terlalu muda. Kemudian ketika dia memang harus sekarang sudah ada program screening rutin untuk pemeriksaan dini gangguan refraksi. Nah itu mereka biasanya dari puskesmas atau vaskes itu mengadakan screening, adanya pemeriksaan. Dari situ akan diketahui kalau dia punya kelainan atau tidak. Kalau memang dinyatakan punya kelainan, dia harus menjalani pengobatan atau menjalani terapinya. Kalau enggak, nanti
kasihan dia di masa depan penglihatannya bisa terancam, bisa terganggu. Itu secara umum. Oh gitu. Dokter Beginner ada yang evaluasi atrap traumatikanya. Saya kira sudah selesai. Slide berikutnya masih. Terima kasih jawab nanti. Saya yakin saudara-saudara punya pembicara kedua adalah Dr. Dini Dharmawidyarini di judulnya adalah Traumatic Lens Dislocation Management. Ini banyak. Saya kira nanti Anda akan menemui hal seperti ini. Mungkin dibacakan dulu Dr. Jim. Baik, dia ini spesialis mata konsultan. Beliau alumni dari spesialis ilmu kesehatan mata Fakultas. Menjalani fellowship kornea, katarak dan bedah refraksi di Jakarta Eye Center. Dia menyelesaikan training artisan phakic dan aphakic training lens di Optek Groningen. Baik parsial maupun komplit. Dislokasi ini, kalau seluruh lensanya lepas dikenal dengan luksasi, kalau sebagian dikenal dengan subluksasi. Jadi kalau terjadi trauma yang ekspansi yang cepat dan keras, itu lensa bisa ruptur jumlahnya dan dislokasi ke segala arah, baik ke anterior maupun posterior. Slide. Lensanya orang Indonesia tenang, enak ya kalau nyari sepatu di sana. Itu